Cuaca dingin di bulan Januari ini semakin memuncak ya, apalagi teman-teman berada di tepi pantai. Nah, ini saya berada di tepi pantai, bisa dilihat sebelah sana nanti akan saya tunjukkan. Dan juga sebelah kiri saya juga pantai. Ini adalah pelabuhan dan kebetulan sekali pabrik yang sekarang saya tinggal itu dekat dengan pantai. Jadi cuacanya sedikit dingin. Ada beberapa teman-teman kemarin yang menanyakan tentang perpindahan saya. Kok bisa cepat mendapatkan pabrik ataupun mendapatkan perusahaan lagi, itu gimana caranya cepat ya. Dan ada teman-teman yang menanyakan gimana caranya tutorial bisa pindah. Nah, untuk di sini saya akan menjelaskan terkait perjalanan saya mendapatkan pabrik lagi ataupun file lagi dan bisa bekerja lagi setelah saya di PHK dari pabrik saya yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama sekali saya tidak buatkan informasi. Ketemu lagi bersama saya Wahono Channel yang selalu berikan motivasi dan juga dukungan buat teman-teman semuanya. Sebelum saya melanjutkan video ini semua dari pengalaman saya yang akan saya share buat kalian semuanya. Dan buat teman-teman yang minta rekomendasi buku bisa langsung datang ke link deskripsi. Dan buat teman-teman yang mau klaim Sodokse yang sudah tinggal di Korea juga bisa langsung datang ke kolom deskripsi. Dimana di kolom deskripsi, mohon maaf, dimana di kolom deskripsi nanti akan saya cantumkan beberapa informasi buat teman-teman yang mau terbang ataupun yang teman-teman sudah berada di Korea, supaya jika ada masalah-masalah di Korea bisa langsung komen di bawah. Nanti mungkin bisa ada teman-teman senior kita, karena saya yakin channel saya ini ada banyak teman-teman senior yang melihat dan bisa memberikan sedikit informasi buat teman-teman semuanya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan terkait perpindahan saya. Kenapa 12 hari saya sudah mendapatkan file ataupun pabrik lagi. Itu ada banyak sekali hal-hal yang harus saya cari ya di situ. Maksudnya saya cari itu cari informasi dari lowongan kerja. Yang pertama teman-teman, itu saya dari Buryong, karena saya tinggal di Buryong, dan mencari file di daerah Gwangju bawah ya, Gwangju bawah. Dimana di hari Sabtu saya sudah meluncur ke Gwangju, dan hari Sabtu tersebut pagi itu saya datang ke sebuah pabrik ya, yang mana pabrik itu pabrik besar sekali, dan saya langsung door to door, tanya langsung ke kantor tanpa tahu di situ ada file atau tidaknya. Nah, saya masuk dan di situ diterima. Tapi sayang sekali ketika saya masuk di situ, itu saya tidak mendapatkan surat pindah ya, belum mendapatkan surat pindah dari pabrik saya, karena pada waktu hari Sabtu masih tutup. Jadi saya diterima di pabrik yang saya meeting tadi, namun di mana di situ minta surat pindah, saya disuruh balik lagi ke Buryong untuk mengambil surat pindah. Ketika saya sudah balik lagi ke Buryong hari Minggu, hari Seninnya saya minta surat pindah, itu dikasih. Hari Selasa saya datang lagi ke Gwangju, ternyata di situ tidak menerima saya lagi. Ya, mengambil orang lain, bukan saya. Saya tidak ambil, jadi dia mengambil orang lain, sehingga saya tidak diterima di pabrik tersebut. Akhirnya saya mencari informasi lagi melalui aplikasi Worknet. Aplikasi ini membantu saya untuk mencari berbagai informasi lowongan kerja, di mana di situ ada Wikukin yang mendaftar, itu bisa saya telepon untuk perusahaannya, ada yang dapat, ada yang tidak, namun tidak bisa menerima saya menggunakan visa E7. Selanjutnya saya dapat lagi di daerah Gwangju ya. Tetap di Gwangju saya dapat, dan saya di Gwangju tersebut itu rata-rata hanya visa E9 yang diterima, visa E7 tidak bisa. Dan di hari Kamis itu saya juga dapat lagi. Hari Kamis saya dapat, setelah hari Kamis ini saya sangat bingung sekali untuk mendapatkan file lagi, dan saya dapat informasi dari teman kita yang berada di Pyeongtaek ya, di Pyeongtaek itu saya dapat dari Worknet.
Dari Woknet saya datang meeting Pyeongtaek terlebih dahulu. Dari Gwangju saya ke Pyeongtaek. Pyeongtaek itu dapat dari Woknet, saya datang, ternyata di situ tidak bisa menerima visa E7 juga. Dan saya pindah lagi setelah dari Pyeongtaek ke Suwon ya. Suwon. Habis dari Suwon itu saya tidak diterima lagi. Pulang lagi ke Gwangju. Ke Gwangju ada file di mana di situ dapat dari informasi dari teman juga, dari broker. Nah, saya minta keterangan, ternyata tidak bisa menerima visa E7 juga teman-teman. Akhirnya saya cari lagi di Kakao Map. Kakao Map dapat. Di situ saya telepon juga tidak dapat. Gimana caranya dapat dari Kakao Map? Kakao Map itu saya melihat Kakao Map ya, di mana di situ ada banyak industri. Lalu saya cari nomor teleponnya, saya telepon, dapat, tapi hanya menerima visa E9, visa E7 tidak bisa menerima. Selanjutnya setelah saya dapat gagal di Suwon, di Pyeongtaek, di Gwangju juga gagal. Ada salah satu teman yang berada di Incheon memberikan informasi bahwa di Incheon itu ada ya. Saya datang, saya dikasih nomor teleponnya, saya datangi di Incheon, ternyata di Incheon juga sama, tidak menerima visa E7. Terkait visa E7 tidak bisa. Awalnya saya telepon bisa menerima, setelah saya datang konfirmasi ke pabriknya, meeting dan tahu pekerjaannya, itu ternyata saya tidak diterima. Dan akhirnya di tanggal 10 ya, tanggal 10 ini saya meluncur ke Hwasong. Ke Hwasong itu juga saya meeting. Di situ ada sebuah pabrik besar yang mana di situ juga ada teman saya direkomendasikan dari teman. Saya tidak bisa masuk ke situ karena juga visa E7 tidak bisa merekrut. Visanya hanya visa E9 dan orang swasta. Tapi rata-rata teman-teman itu orang swasta saja yang ada di pabrik-pabrik tersebut. Kebanyakan orang swasta ya. Jadi kenapa SLC sedikit? Ya itu kemungkinan besar karena banyaknya swasta juga yang hadir di dalam sebuah perusahaan. Karena swasta tidak memberikan Gukmin, jadi lebih mudah Sajang untuk merekrut dan lebih ringan, tidak memberikan Gukmin Yonggem setiap bulannya. Dan selanjutnya yang terakhir di tanggal 11 ini teman-teman, saya dapat informasi di daerah Busan sini. Akhirnya saya meluncur ke Busan. Malam sebelum saya meluncur ke sini itu diberikan informasi dari teman saya, rekan saya yang dulu pernah saya tolong. Dan di situ memberikan informasi bahwa di pabrik sini ada informasi. Jadi saya datang dari Hwasong ya, Hwasong langsung meluncur ke Busan. Itu sampai Busan dari Hwasong jam 11 siang sampai Busan jam 6 sore. 6 sore saya masih tidur di sini, dan paginya itu saya meeting di pabrik sini dan diusir teman-teman. Diusir karena tidak ada lowongan kerja. Jadi saya setelah datang sini sampai sini itu tidak ada lowongan kerja, diusir sama mandornya. Lalu saya sudah membuat video bahwa jika hari ini saya tidak mendapatkan di tanggal 12 ya, pada waktu itu tanggal 12, jika tidak dapat file saya akan pindah menggunakan visa D10 untuk pencarian kerja selama 6 bulan, dan nantinya akan pindah ke visa E7. Ternyata setelah saya diusir, mau naik bus teman-teman, dan mau naik bus di sini ada sebuah keajaiban bahwa teman kita yang bekerja di sini baru saja bekerja itu keluar. Jadi tidak bisa bekerja di sini lagi, tidak betah ya, intinya tidak betah. 2 orang itu keluar, dan saya ditelepon lagi sama teman saya yang berada di sini yang inisial D ya, inisial D itu menelpon saya, padahal itu busnya sudah mau datang, tinggal 1 menit saja dan busnya sudah terlihat di lampu merah, dan saya mau naik bus ditelepon lagi suruh balik untuk masuk ke pabrik ini dan diterima di pabrik ini. Dan ternyata alhamdulillah teman-teman, saya diterima di pabrik ini. Oke, tunggu sebentar. Adem memang. Adem ya. Oke. Akhir cerita di sini saya diterima di sini itu sebuah keajaiban, dan itu mungkin dari doa saya yang dulu. Saya dulu pernah berdoa
Jadi sebelum saya di PHK, karena PHK di pabrik saya ada 3 kali. PHK yang pertama ini saya pernah bilang berdoa meminta kepada Allah SWT bahwa nantinya jika saya dikeluarkan dari pabrik sini di PHK, ikut di PHK, mudah-mudahan saya mendapatkan pabrik lagi dan tidak perlu gaji yang besar. Maaf, tadi ada baterai saya habis. Jadi teman-teman, sebelum saya pindah ya, kemarin tuh sempat berdoa dan alhamdulillah doa saya dikabulkan, dan mungkin dari saya pernah menolong orang juga dan akhirnya saya ditolong kembali. Jadi tetaplah berbuat baik dan perbanyak teman supaya nantinya ketika kita dapat informasi ataupun ketika kita nganggur tidak mempunyai pekerjaan, insya Allah teman-teman kalian ini akan membawa kalian ataupun memberikan informasi lowongan kerja buat teman-teman semuanya. Jadi cerita saya seperti itu teman-teman, dari awal saya di PHK. Yang kemarin tanya pindahnya itu gimana, saya tidak pindah ya, tapi saya dipecat dikarenakan pabrik saya itu bangkrut ya, dipecat, dikeluarkan karena pabriknya bangkrut, bukan karena saya minta pindah. Untuk tutorial pindah nanti akan saya buatkan video sendiri, jadi buat teman-teman tetap semangat. Yang belum dapat kerjaan ataupun yang masih nganggur, rekom saya ini ada 4. Yang pertama yang pertama Nodongbu ya, dari Nodongbu. Yang kedua rekan kerja, ini yang paling recommended ya, rekan kerja. Dan yang ketiga ini Worknet. Yang keempat itu adalah Kakao Map. Nah, di empat informasi ini akan membawa kalian untuk bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan terkait perpindahan saya, ataupun gimana saya caranya bisa mendapatkan 12 hari mendapatkan file. Jadi ini perjalanan saya 12 hari mendapatkan SLC kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.